Jauh sebelum yang lain membicarakan, kami angkat sebuah kebiasaan haram di dunia sepak bola. Kami harus mengikuti dan menyamarkan seorang narasumber di sebuah kota di Jawa Timur untuk mengangkat sebuah hal nyata, kejahatan di dunia sepak bola. Untuk pertama kalinya, seorang pengatur skor sepak bola nasional muncul. Sehingga kala itu kami memberinya judul, ini dia, Mafia Bola. Apa yang ada di benak Anda soal sepak bola di negeri kita? Jawabannya beraneka ragam, tapi hampir pasti mayoritas jawabannya tak nyaman. Padahal sepak bola kerap sebut wadah pemersatu bangsa, tak kenal usia, tua muda berlomba membela klub idolanya. Tapi apa yang terjadi? Kami menemukan fakta yang selama ini menggema, tapi seolah sulit hukum untuk menyeretnya. Hobi menyaksikan sepak bola justru berujung judi, memasang taruhan, menebak skor pertandingan. Sebagian kalangan memainkannya demi meraup pundi-pundi, kecurangan pun lumrah terjadi. Untuk menghubungkan Bandar dengan wasit, pelatih dan pemain mereka gunakan perantara atau biasa disebut runner alias mafia sepak bola. Sang runner membagikan uang dan mengatur skor, termasuk gol di setiap menit dan jumlahnya, sesuai permintaan sang bandar. Saudara, melalui jaringan dan kenalan yang saya miliki, saya mencoba untuk menemui dan saya menemukan salah seorang mafia sepak bola di salah satu kota di Jawa Timur. Terima kasih, saya memanggil Anda Mas karena saya melindungi identitas Anda. Terima kasih. Mas, tidak keberatan saya katakan Anda mafia sepak bola? Saya memang mafia, Mas. Anda mafia sepak bola? Iya. Apa yang Anda lakukan? Ya, mafia pengaturan skor. Semuanya dalam lingkungan sepak bola. Apa tujuannya? Uang. Uang dari mana? Bandar. Anda mengatakan bandar judi maksudnya? Iya, dari Cina, India, Singapura, Malaysia, Thailand. Misalnya X dari Bawa dari Malaysia. Malaysia. Banyak dari Malaysia memang banyak. Malaysia datang ke Indonesia, jumpa salah satu runner, sebutan dari kita ini runner. Oh, Anda disebutnya runner? Runner Indonesia kita, runner Indonesia. Artinya Anda yang bisa mengatur semuanya? Oke, bukan mengatur, tapi mempertemukan manajemen, pemain, pelatih, apa semua. Mereka meminta tolong bagaimana ada tim yang bisa kita bikin main, barang yang bisa kita main untuk judi. Misalnya kesebelasan X dan kesebelasan Y. Kesebelasan X lawan Y di salah satu kota. Si home bisa kalah pun itu lebih bagus, uang besar. Si away bisa kalah pun uang juga ada, tapi nggak sebesar uang kalah di home. Tim home kalah, uang besar, Mas. Kisaran divisi utama 300 sampai 400 juta. ISL 400 sampai 600. Ada yang bisa lebih sampai 800 juta. Yang diatur skor atau hanya kemenangan? Skor kemenangan dan skor detik. Menit keberapa kamu cetak gol, menit keberapa kamu bertahan, babak pertama berapa, babak kedua berapa. Karena itu bagian dari syarat judi. Judi. Bagaimana syarat judi itu? Anda bisa ceritakan? Ada, Mas. 10 menit pertama, si away. Umpama si away harus kalah dengan skor telak 4-0. Uang besar, Mas. 4-0 untuk ukuran away kalah itu bisa mencapai 400. 300 untuk divisi utama. Kalau untuk ISL bisa 500, bisa 600. Anda katakan 300 juta, 400 juta, sampai 600 juta. Bagaimana metode pemberiannya? Langsung, ada DP-nya sekian persen atau bagaimana? Klasifikasi ada dua, Mas. Ada langsung, ada pakai down payment. Salah satu tim, kalau kekurangan dana, down payment dia pasti minta di depan berapa dulu. Berapa yang kasih? Ya, kadang 3M sampai 5M. 3M? Ya. Sekali pertandingan cuma 300? Ya, nanti bisa dikurangi dari hasil setiap kali pertandingan dia minta bandar ini harus bagaimana. Jadi down payment-nya berapa kali lipat dari sekali pertandingan? Iya.
Dan setiap kali pertandingan nanti akan dikurangi Oke. dari 3M itu misalnya. Ya. Luar biasa. Artinya ketika mendapatkan DP yang berapa kali lipat dari sekali pertandingan tadi, manajemen tim telah memegang uang banyak dan bisa mengatur semuanya. Bisa. Karena untuk jalannya roda tim, untuk beli makannya tim, karena uang belum ada, dia minta sama bandar dulu. Untuk bayarnya DP pemain, kontrak pemain, DP pemain itu, terus untuk makan, untuk mes, untuk persiapan kostum, untuk sepatu, apa semua. Ada berapa tim di Indonesia yang tercemar pengaturan skor untuk judi ini? Banyak, Mas. Dari mana Anda tahu? Saya runnernya, Anda pengaturnya. saya pelaku. Sekali pertandingan saya dapat 50 juta. Sekali pertandingan. Sekali pertandingan. Kalau saya tanyakan, berapa persen tim yang tercemar pengaturan skor ini? Bisa 75%. 75%. Anda bisa klaim banyak sekali. Banyak. Pengaturan skor bukan di Indonesia aja, Mas. Tapi Indonesia ladang paling subur bagi bandar-bandar itu di Indonesia. Bandar judi pernah mengatakan Indonesia ladang yang paling subur. Paling subur. Kenapa? Karena orang-orangnya dibilang katanya bodoh-bodoh, orang-orangnya maunya uang. Orang-orangnya tidak tahu ini tidak ada nasionalis. Hanya mengutamakan perut sendiri. Kita bicara ke timnya di Indonesia. Hmm. Tadi Anda katakan 300-600 juta bahkan 1,3 M. Itu dibagi-bagi ke seluruh pemain. Itu tergantung dari manajemen. Biasanya ke siapa saja pembagiannya? Manajemen. Uang melalui dari bandar. Bandar melalui ke runner, seperti saya. Runner sama kasihkan sama manajemen. Atau salah satu kalau tidak ada manajemen sama pelatih, tidak ikut, ada pemainnya. Asisten pelatih pun juga ada ikut, kadang. Berapa yang diberikan kepada pemain? Ya, sesuai transaksi pertama awal, Mas. Katakanlah misalnya 500 juta untuk satu tim manajemen itu. Berapa pembagiannya ke bawah? Kurang tahu. Itu urusannya mereka. Biasanya yang Anda dengar. Ya sekitar 20, 10 juta, 30. Bisa. Itu sekali permainan Iya. untuk satu tim. Iya. Satu pemain. Satu pemain, satu permainan, Iya. satu tim. Iya. 10 juta, 20 juta untuk pemain, 100 juta untuk manajemen. Lalu apa yang mereka rembukan di dalam timnya? Pengaturan skor, untuk cara bertandingnya nantinya bagaimana. Ya, merasa kurang, tambah, bos bisa tambah lagi nggak? Buat tambah, tapi itu beliau memotivasi. Oh iya, ada lagi. Bos, tambah, usul, potong, salah. Oke. Ya, tapi itu tempat buat arahan. Duit tambah arahan, tapi gue mau 100%. Harus pasti, 15 menit, 30 menit. Lu kasih cuma 20 menit, dia itu kan baru dia mampu, tapi dia tidak mau kasih 21. Artinya pengaturan itu bisa diatur untuk bandar judinya. Anda mengatakan secara tidak langsung bahwa sebagian besar pemain Indonesia hidup dari judi. Iya, Betul? benar. Tidak semuanya. Sudah berlangsung berapa lama perjudian seperti ini? 5 tahun. 5 tahun terakhir. Sebelumnya tidak? Ya, sebelumnya untuk pengaturan skor aja lokal-lokalan aja, Mas. Maksudnya lokal-lokalan, tim ini harus menang, tim ini yang juara. Ada yang ingin disampaikan kepada supporter, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya merasa kasihan sama supporter, Mas ya. Tolong supporter-supporter, saya di sini bukan membuka aib. Tapi di sini saya berkata jujur, berpikirlah dewasa, supporter yang militan yang dewasa. Terima kasih Mas telah memberikan waktunya dan memberikan kesaksiannya eksklusif di program Aiman. 5 tahun sebagai Komisi 10, kemudian pengurus PSSI versi KPSI, kemudian PSSI dan juga teman-teman PSSI lainnya. Sulit untuk menemukan yang mana mafia bola. Betul? Betul.